Hai Belas, para movie lovers, welcome back to Kojekin channel. Masih sehat semua kan? Hope you guys have a good time. Di video kali ini, kembali Lulabi akan membawa cerita buat menemani hari kalian. Yang lagi kabut, yang lagi mager, yang lagi suntuk. Jangan khawatir, cukup nyimak video yang satu ini biar otak kalian makin berisi. Namanya Lucy, seorang wanita biasa yang tengah menjalin asmara dengan seorang pria yang bakalan berubah 180 derajat hidupnya. Sejak mengenal sosok Richard, tepatnya 7 hari yang lalu, Lucy tidak pernah menanyakan ataupun mencari tahu perihal masa lalu ataupun latar belakang pria yang sedang dekat dengannya itu. Dari Richard, ia mulai memiliki hobi baru, menikmati hingar-bingar dunia malam yang mengasihkan dan panas. Pada suatu pagi, tiba-tiba Richard mengajak Lucy ke suatu tempat. Mereka berbincang-bincang di pojok depan sebuah hotel. Entah apa yang dibawa Richard saat itu, yang Lucy lihat hanya sebuah koper berwarna silver yang konon katanya berisikan beberapa dokumen penting untuk dikirimkan. Tidak ada yang aneh dan mencurigakan dari barang itu, kecuali satu hal, permintaan Richard pada Lucy kekasihnya. Si Lucy diminta untuk mengantar koper itu kepada seseorang bernama Mr. Jang. Tiba di depan meja resepsionis, Lucy pun menanyakan keberadaan Mr. Jang pada salah satu resepsionis yang malah justru balik bertanya tentang kepentingan apa gerangan yang membawa Lucy mencari Mr. Jang. Wanita itu kemudian menjawab bahwa ia hanya disuruh seseorang bernama Richard. Ia hanya harus menyerahkan sebuah koper berisi dokumen penting kepada seorang pria salah satu tamu hotel tersebut yang bernama Mr. Jang. Akhirnya Lucy dikejutkan dengan aksi penembakan brutal kepada Richard. Kekasihnya yang waktu itu tengah memantau dirinya dari jendela terlihat meregang nyawa di depan matanya. Dari kejadian itu barulah si Lucy sadar bahwa dirinya saat ini tengah terlibat masalah dengan sebuah gangster atau sejenisnya. Takut dan terkejut ia rasakan ketika tiba-tiba beberapa orang tak dikenal mendatanginya, lalu dengan kasar menyeretnya untuk mengikuti mereka. Lucy hanya bisa menangis saat dia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan di mana kejadian mengerikan dan lebih brutal sedang terjadi di sana. Di situ nampak beberapa orang Asia dalam bahasa yang tidak dia mengerti sedang berbicara, mungkin Cina, mungkin juga Korea. Mereka sedang menembaki beberapa orang entah dalam rangka apa. Wanita itu gemetar, air matanya terus mengalir. Dia tahu nasibnya mungkin akan sama dengan orang-orang yang terkapar tak bernyawa di sebelahnya. Ia berusaha berkomunikasi, sekalipun tak satu pun dari mereka mengerti bahasa yang ia gunakan. Pas deret angka yang diberikan Mr. Jang padanya, Lucy pun membuka koper itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar sama takutnya, jika saja isinya beneran bom, pasti ia akan jadi satu-satunya yang mati konyol di ruangan itu. Mr. Jang dan anak buahnya segera menghampiri, manakala apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Lucy baik-baik saja, demikian koper yang ternyata berisi 4 plastik bubuk berwarna biru itu, entah apa kegunaannya. Mr. Jang mengambil beberapa butir serbuk biru itu dan menaruhnya pada sebuah nampan kecil. Lalu anak buahnya membawa seorang yang terlihat seperti pecandu narkoba di hadapannya. Dalam sebuah seminar di tempat yang berbeda, ada seorang pria kulit hitam, sebut saja namanya Dr. Norman. Dia adalah seorang profesor ilmuwan yang sedang mengadakan seminar untuk menyimak misteri di balik otak manusia, bahwa saat ini manusia pada umumnya hanya menggunakan 1% dari kemampuan otak mereka untuk bisa melakukan banyak hal pada sains, pada perkembangan dunia, dan bagaimana seandainya manusia bisa memakai 2, 3, 5, atau 10% kemampuan otaknya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dalam salah satu sesi ceramahnya, Dr. Samuel Norman kembali membahas bahwa satu-satunya yang dilakukan sel dalam tubuh manusia hanyalah berkembang biak atau menjadi abadi. Semua tergantung pada waktu dan keadaan. Apabila keadaan tidak mendukung, maka sel akan dipicu untuk mencukupi diri dan mengelola diri menuju keabadian. Dan bila keadaan mendukung, maka ia akan memilih untuk berkembang
meneruskan informasi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Kembali lagi pada Lucy yang pingsan, wanita itu kaget saat terbangun ketika dia mendapati dirinya terkapar setengah telanjang di salah satu kamar hotel. Ia tak bisa berpikir apapun kecuali merasakan rasa sakit yang sangat pada perutnya. Dia merabanya dan melihat darah yang keluar dari bekas sayatan di perutnya. Tak beberapa lama, muncul seorang pria, salah satu anak buah Mr. Jang, yang memintanya untuk segera berpakaian dan keluar untuk menemui bosnya. Di sana, di ruangan yang lain, tampak Mr. Jang telah menunggu bersama seorang dokter. Dari situ Lucy baru mengetahui bahwa dirinya baru saja dioperasi secara paksa. Ada narkoba seberat 1 kg yang diselipkan ke dalam lambungnya. Lucy kemudian dibawa ke suatu tempat. Ia tak bisa menerka kemana mereka membawanya, karena pada saat itu mereka menutupi wajahnya. Dan sampailah dia di sebuah ruangan tanpa jendela, dinding beton dan pintu baja di sekitarnya, sementara dirinya diikat dengan rantai besi. Beberapa orang lantas mendatanginya. Dengan kasar mereka mencoba merabanya, namun gadis itu menolak, hingga akhirnya dia dihajar tanpa ampun. Itu membuat narkoba biru yang ada di perutnya bocor. Dalam kondisi kesakitan, hal aneh pun terjadi. Tubuh Lucy bereaksi pada narkoba yang larut di perutnya. Ia menjadi tak terkendali, dan anehnya, seketika itu juga ia berubah menjadi seorang Lucy yang lain. Ketika seseorang kembali mendatangi dirinya, dengan tenang Lucy menyambut pria itu. Si pria yang merasa bisa setidaknya mencicipi tubuh Lucy ternyata masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Wanita itu menghajarnya dan berhasil terbebas dari belenggu. Ia mulai punya kendali penuh atas dirinya sendiri, sebuah kekuatan untuk mengakses 20% kapasitas otaknya. Efek dari bubuk biru yang memicu perubahan di tubuhnya lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Tanpa rasa takut dan ragu dia berjalan, menembaki para penjaganya dan berhasil keluar dari tempat itu. Lucy lantas pergi ke rumah sakit dengan sebuah taksi karena ia merasa butuh pertolongan untuk mengeluarkan kantong narkoba itu dari tubuhnya. Di dalam perjalanan, dia merasa aneh karena kemampuannya mendengar lebih meningkat. Ia bahkan bisa mendengar pembicaraan orang-orang lewat telepon dalam jarak yang tak biasa. Sesampainya di rumah sakit, tanpa basa-basi ia pun meminta seorang dokter untuk mengoperasi dirinya. Sementara para dokter itu tengah mengoperasi pasien yang lain. Ia menjelaskan bahwa pasien yang baru saja ditembaknya itu tak akan bisa selamat karena kanker telah menggerogoti otaknya. Akhirnya, sang dokter bersedia mengoperasi Lucy bahkan tanpa anestesi sesuai permintaannya. Ketika sedang menjalani pembedahan, dalam kekalutannya Lucy menelepon ibunya. Dia menceritakan keadaan dirinya, perubahan-perubahan luar biasa yang tak bisa ia jelaskan dan tak mungkin bisa untuk dipahami. Usai mengeluarkan kantong narkoba itu dari tubuhnya, dokter lantas menjelaskan bahwa tubuh Lucy telah menyerap setidaknya separuh dari bubuk narkoba jenis CPH4, sebuah sintetis hormon pada ibu hamil yang setara bom atom untuk memicu pertumbuhan sel pada perkembangan bayi di dalam kandungan. Namun dalam skala kecil. Dari situ Lucy menyadari bahwa kemungkinan besar hidupnya tak akan bertahan lama, mungkin kurang dari 24 jam saja. Tak menyia-nyiakan banyak waktu, Lucy lalu pergi meninggalkan rumah sakit dan mendatangi Mr. Jang untuk membalas dendam. Sekaligus ia juga mencari informasi tentang keberadaan orang-orang yang telah dikirim ke berbagai negara dengan narkoba di perut mereka. Tak butuh waktu lama bagi Lucy karena pada kapasitas otaknya saat ini, ia bahkan bisa mengakses informasi dari orang lain seperti sebuah mesin pemindai. Dari memindai otak Mr. Jang inilah, dia akhirnya menemukan beberapa nama negara, termasuk Berlin, Roma, dan Paris. Adalah 3 negara yang jadi tujuan para kurir narkoba. Sebelum melanjutkan aksinya, Lucy pun pergi menemui seorang temannya. Dia minjam laptop untuk mencari informasi tentang orang yang bisa membantunya, dan orang itu adalah Dr. Samuel Norman. Tak butuh waktu lama bagi Lucy untuk menemukan keberadaan Dr. Norman. Lucy lantas menelepon Norman yang pada saat itu telah berada di hotel. Lucy kemudian meminta bantuan padanya. Ia juga menjelaskan keadaan dirinya bahwa dia telah terkontaminasi setidaknya
setengah kilogram bubuk CBH4 yang mengakibatkan tubuhnya berubah. Dia bisa mengakses bagian terdalam otaknya, bahkan mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Antara takjub dan tak percaya, Dr. Norman hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Meski tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya meminta Lucy untuk berbagi informasi karena itu adalah tujuan dasar dari setiap sel hidup. Pergi setelah berpamitan pada temannya, Lucy pun berangkat menuju Paris untuk menemui Dr. Norman. Tapi sebelumnya ia sempat menelpon seorang intel polisi bernama Del Rio untuk membantunya mengamankan beberapa kurir narkoba yang akan berangkat ke negara tujuannya. A group of drug traffickers. I need to speak with someone in a position of authority. Than me. But let's start at the beginning. What is your... Take down everything I say. No waste. I'm going to be sending you the details of 3 people about to arrive. Bars, capsules. Powder. Good. I'm counting. Meski tak mudah, aksi pengamanan yang dipimpin oleh Del Rio dinyatakan berhasil. Beberapa orang dalam daftar pencarian pun ditangkap di bandara. Sempat terjadi kericuhan, namun semua dapat diatasi tepat waktu. Sementara itu, anak buah Mr. Zhang terus mengawasi dan melaporkan kejadian ini. Yeah, sure. Kobretsi. Thanks for calling me back. Thanks very much. I'll send you the paperwork with the transfer. Bye. Excuse me? May I have a glass of champagne? Di dalam sebuah pesawat yang tengah mengudara, Lucy yang kala itu menuju Paris mengalami keanehan. Kali ini ia ketakutan karena melihat dirinya sendiri memudar. Takut, dia pun kembali memakan narkoba biru yang dibawanya. Dan itu membuat kapasitas otaknya terbuka 50%. Wow. Entah apa yang terjadi beberapa waktu lalu, tiba-tiba saja Lucy sudah berbaring di sebuah ranjang rumah sakit dengan tangan yang terborgol. Para polisi mengepungnya, tapi apalah daya mereka, bukan lagi tandingan Lucy. Sampai pada akhirnya, mau tak mau kepala Interpol Del Rio pun harus menuruti kemauan dan permintaan Lucy untuk mengantarkannya melacak kemana kurir-kurir itu dibawa oleh para polisi yang menangkap mereka. Sementara dalam perjalanan, para kurir yang tadi sudah ditangkap oleh para polisi akhirnya dibawa pada sebuah rumah sakit untuk dilakukan pembedahan guna mengeluarkan narkoba yang ada di dalam perut mereka. Tanpa diduga, komplotan Mr. Zhang sudah berada di sana menyerang mereka. Ternyata Mr. Zhang masih mengejar dan menginginkan barang itu kembali padanya. Lucy dan Kapten Del Rio pun terlibat aksi kebut-kebutan mengejar waktu yang tersisa untuk merebut narkobanya. Sayangnya komplotan Mr. Zhang telah berhasil lebih dulu mendapatkannya. Tak merasa gentar, Lucy dengan kekuatan super hasil akses 60% kapasitas otaknya ini pun beraksi. Satu demi satu dari mereka dibuatnya tak berdaya. Wanita itu mengendalikan pikiran dan tubuh mereka. Waktu yang tersisa bagi tubuhnya tak lagi lama. Lucy dan Del Rio pun akhirnya meninggalkan tempat itu untuk segera menemui Dr. Norman yang telah menunggunya. Beberapa waktu kemudian, Lucy sudah berada di sebuah fakultas, tempat penelitian Dr. Norman. Ia dipertemukan dengan para ahli dan peneliti yang akan mempelajari dirinya. Sementara itu, Mr. Zhang yang marah karena Lucy telah menghancurkan bisnisnya, berusaha menangkap wanita itu hidup atau mati. Bergabung dengan para ilmuwan, Lucy menerangkan setiap detail apa yang terjadi pada tubuhnya, apa yang ia rasakan ketika otaknya telah membuka akses terdalam sebanyak 60%. Ia kemudian berencana membuka sepenuhnya untuk melengkapi informasi pengetahuan yang selama ini hanya jadi sebuah hipotesis. Dalam kata lain, Lucy mengorbankan dirinya.
Wanita itu kemudian meminta untuk memasukkan sisa CPH4 ke dalam tubuhnya dan seketika ia pun berubah. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya dan wanita itu membaur menjadi molekul untuk terhubung dengan komputer guna mengakses dirinya sendiri. Di luar, Del Rio sedang bertahan bersama anak buahnya untuk mengamankan tempat itu. Para ilmuwan takjub melihat apa yang mereka saksikan siang itu. Sedangkan serangan demi serangan peluru masih terus berhamburan di luar sana dan semakin brutal. Detik-detik yang tersisa menjadi sebuah perjalanan Lucy menembus masa ke masa. Hal itu memberi jawaban bahwa rahasia serta tolak ukur dari keseluruhan alam semesta adalah waktu. %99% akses otak Lucy telah terbuka ketika Mr. Chang berhasil menembus pertahanan dan menodongkan senjatanya. Namun, tiba-tiba saja wanita itu menghilang. Mr. Chang marah, mengacungkan senjatanya pada para dokter yang menyaksikan kejadian itu, dan tanpa dia duga, Del Rio menembakkan pelurunya dan membunuh pria itu. Kejadian luar biasa itu berakhir setelah para dokter menerima sebuah flashdisk berisi informasi penting. Hanya satu yang tersisa saat ini, sebuah pertanyaan besar bagi semua orang. Di manakah wanita itu sekarang? Setelah 100% akses otaknya terbuka. For Gojek seluruh Indonesia, ada pantun nih Kang. Beli sepatu di Tanah Abang, malam-malam makan empal. Buat kamu yang lagi berjuang, salam satu aspal.